Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pimpinan Sudin Damkar Jakarta Timur, seluruh pengurus Masjid At-Taqwa, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya angkat sebuah judul khutbah, puasa itu mengendalikan nafsu kita. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat setelah perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat dengan mengatakan bahwa kalian telah pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, apa itu perang yang lebih besar yang engkau maksud ya Rasul? Kata Rasul, jihadun nafs, perang berjuang melawan hawa nafsu kita. Jika riwayat ini dianalogikan dengan kondisi kita, wabil khusus dalam konteks peran yang diemban pasukan damkar, jadi perang yang sesungguhnya itu bukan memadamkan api, tetapi memadamkan api di dalam diri kita dalam bentuk mengendalikan hawa nafsu. Terkait dengan hawa nafsu ini diceritakan di dalam kitab yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhut Makkiyah. Allah menciptakan nafsu itu, dan nafsu itu kemudian ditanya, siapa aku, kata Allah. Lalu nafsu itu justru malah kembali bertanya, siapa aku pula? Allah pun marah dan kemudian menenggelamkan nafsu itu ke dalam lautan lapar sampai dengan 1000 tahun. Dan ketika dientaskan setelah dibenamkan dalam lautan lapar selama 1000 tahun, lalu kembali Allah bertanya kepada nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Lalu nafsu itu mengeluarkan statement bahwa engkau adalah Allah yang maha agung dan aku adalah hambamu yang sangat lemah. Dari pernyataan ini kita sesungguhnya mendapat keterangan sekaligus mendapat penegasan bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu lemah, tetapi faktanya dalam kehidupan kita sangatlah kuat. Dan itu dibuktikan betapa sulitnya kita meredam hawa nafsu yang kita miliki. Pada satu sisi kita membutuhkan, pada sisi yang lain cukup sulit untuk mengendalikan. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan gambaran bahwa kebahagiaan itu adalah bagi siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Dan yang disebut kesengsaraan hidup itu adalah siapa saja yang berhasil dikendalikan oleh nafsunya. Maka karena pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu ini, sampai-sampai ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Doa itu berbunyi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairum man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku nafsu atau jiwa yang bertakwa kepada Allah, dan sucikan jiwa itu, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Wa anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang menguasai jiwaku, dan engkaulah yang bisa menghantarkan jiwaku ke hadiratnya, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian penting doa itu diajarkan Rasul kepada kita, dan doa ini penting untuk mengawal pilihan hidup kita yang telah digambarkan di dalam Quran surah As-Sams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan aku bersumpah demi diri manusia yang sempurna akan penciptaannya. Di dalam diri manusia itu diilhami dua pilihan, fujuraha wa taqwaha, mau menjadi orang fujur, orang durhaka kepada Allah, atau mau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bebas kita pilih. Tetapi Allah memberikan konsekuensi logis pada ayat berikutnya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan menjadikan takwa sebagai jalan hidupnya, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan mengambil jalan kedurhakaan kepada Allah sebagai jalan hidupnya. Semuanya mengandung resiko dan semuanya harus ditanggung sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan dan juga amal soleh yang pernah kita kerjakan. Bapak saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Wahab Sa'roni memberikan gambaran bahwa nafsu itu seperti kayu bakar yang kering, dan apinya adalah makanan yang kita makan. Semakin perut kita kenyang, semakin arus hidup kita sibuk dengan makanan, makan dan terus makan, dan akan menumpuk-numpuk makanan itu, baik secara simbolik dengan harta yang berlimpah maupun secara kasat mata memang kita tukang makan. Maka dengan kenyangnya perut kita itu sama dengan menyulut kayu api bakar yang membuat hawa nafsu kita terus berapi-api, berkobar sedemikian rupa. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, karena yang paling dikhawatirkan Nabi adalah hawa nafsu manusia yang bertitik secara biologis pada dua titik, yaitu kemaluan dan kemudian mulut kita. Kemaluan dan mulut kita yang konotasinya adalah perut kita. Ini adalah dua bentuk biologis yang menjadikan arus hidup kita itu konsentrasi pada itu. Kita lihat kebutuhan perut kita, makan dan minum. Dan inilah yang diminta oleh bulan Ramadan itu dengan melakukan ibadah puasa, yang juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Sa'roni bahwa untuk mengendalikan, untuk memutuskan hawa nafsu kita agar tidak terlalu liar dan berkobar-kobar seperti api yang menyala-nyala, maka ada dua tawaran beliau di dalam kitab itu, yaitu kurangi tidur dalam artian banyak qiyamul lail, tahajud supaya maqamam mahmudah, dan kemudian berpuasa. Dari berpuasa ini secara badani kita disuruh tahan tiga: tahan lapar,
tahan haus, tahan seks. Dan ketiganya itulah yang dimaksud yang menjadi kebutuhan inti dari tempatnya hawa nafsu syahwat kita, yaitu pada perut kita dan kemudian kemaluan kita. Dari kemaluan kita membutuhkan kebutuhan seks yang harus disalurkan dengan halal. Walaupun halal khusus di bulan Ramadan ini pun menjadi terlarang di siang hari. Makan dan minum juga halal, bahkan halalan thayyibah. Sudah halal tapi juga bisa memenuhi nutrisi dan gizi yang kita butuhkan. Tetapi ketika berlebihan, maka ini akan menjadi kekenyangan dan terus kita akan makan dan terus makan dan tidak akan terkendalikan. Salah satu alamat hari kiamat, sayati 'alan nasi zaman himmatahum butunahum. Dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan akan datang suatu zaman yang dicirikan dengan beberapa ciri. Satu di antaranya adalah terpusat kepada kebutuhan perut kita. Kenyang, kurang kenyang, banyak, kurang banyak, dan itulah hawa nafsu kita. Pada satu sisi, ketika kita bisa mengendalikan, maka kita akan menjadi orang yang berenergi, orang yang dinamis, orang yang semangat berjuang. Dan kendati pun secara ekonomi kita menjadi kaya dan menjadi hebat, itu bisa kemudian kita arahkan, kita orientasikan untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu sisi Islam mengajarkan bahwa hawa nafsu kita harus kita gunakan untuk berjuang, tetapi pada sisi yang lain kita dipastikan bahwa kita harus baik-baik saja bisa mengendalikan, karena hawa nafsu itu sesuatu yang sangat mengerikan. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hawa nafsu ini, memang dari fitrahnya mengandung sifat hedonistik, pragmatis dan materialistik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya Allah bersumpah bahwa nafs amarah, nafsu yang paling buruk itu cenderung mengajak kepada keburukan. Dan keburukan yang dimaksud karena memang nafs amarah itu punya sifat yang hedonis, yang pragmatis. Dan ini kemudian kita rasakan dalam kehidupan kita sekarang. Tidak memandang saudara, tidak memandang kawan, tidak memandang saudara seiman, tidak memandang agama. Di saat kita terlalu mengobar-ngobarkan hawa nafsu, di situ pula kita sulit mengendalikan, sehingga penipuan-penipuan dan perbuatan buruk yang lain akan terjadi. Insya Allah dengan nafsu kita ditata dengan baik, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kebalikan daripada nafsu amarah adalah nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang di dalam naungan bimbingan iman, Islam dan ihsan. Nafsu kita bisa kita arahkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Karena nafs mutmainnah adalah nafs yang terbimbing oleh diri kita, nafs yang bisa dikendalikan oleh kita, nafs yang insya Allah akan selamat, nafs yang insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya. Bapak, saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan semakin hari semakin berkualitas. Semakin hari akan semakin membaik puasa kita. Dengan demikian serta-merta akan semakin baik ketakwaan kita, akan semakin baik akhlak kita, akan semakin baik kapasitas kita sebagai hamba Allah, baik di mata Allah, baik di mata manusia, dan insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.